Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran fenomena ekonomi atau pengukuran variabel. Tetapi sebelum kita lanjut pembahasan ini, kita review terlebih dahulu pembahasan yang terdahulu mengenai variabel penelitian. Seperti kita sudah bahas sebelumnya bahwa variabel penelitian itu dibagi berdasarkan hubungannya, ya. Itu dibagi menjadi beberapa variabel. Ini berdasarkan hubungan antara variabel, ya. Yang pertama ini variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel intervening. Nah, ada juga pembagian variabel ini berdasarkan cara pengukurannya. Ya, jadi pembagian variabel berdasarkan cara pengukurannya nanti ada dua. Yang pertama ini adalah variabel observed. Yang kedua ini namanya variabel unobserved atau variabel laten. Kalau variabel observed ini variabel yang diukur langsung berdasarkan nilai skalanya nanti, ya, misalnya panjang jalan, ya, tinggi badan, berat badan. Kalau kita mau mengukur berat badan di timbangan badan, kalau tinggi badan ya alat ukurnya nanti alat ukur tinggi badan. Nah, yang kedua ini variabel unobserved atau variabel laten. Variabel laten ini diukur melalui indikator namanya. Indikator itu apa? Indikator itu indikasi, ya, ciri yang menggambarkan variabel tersebut. Nanti akan kita berikan contohnya, ya. Nah, kemudian pembagian variabel berdasarkan prioritas hubungan indikator dengan variabel laten. Ini pembagian berikutnya, ya. Ada yang namanya ini variabel reflektif, ada yang namanya nanti variabel formatif. Kalau variabel reflektif itu seperti apa? Nah, dilihat teman-teman, variabel reflektif arah tanda panahnya itu, ya. Contoh di sini saya variabel latennya ini adalah kesejahteraan masyarakat dengan indikator X1, X2, X3 dan X4. Yang namanya variabel reflektif ini adalah indikatornya dipandang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten. Makanya di sini arah garisnya ke sini. Contohnya X1 ini kesejahteraan masyarakat, itu cirinya apa? Masyarakat sejahtera, pendidikan masyarakatnya, usia harapan hidupnya dan pendapatan per kapita. Tetapi X4 di sini bukan merupakan ciri dari kesejahteraan masyarakat. Ya, kesukaan terhadap olahraga sepak bola itu bukan. Maka kalau X1, X2 dan X3 ini nanti akan saling berkorelasi, gitu ya. Tapi kalau X4 tidak, karena bukan merupakan indikasi atau ciri dari masyarakat sejahtera. Ini variabel reflektif. Yang berikutnya, pembagian variabel ini berdasarkan prioritas hubungan indikator dengan variabel laten, itu ya, ada yang namanya variabel formatif. Dilihat variabel formatif itu arah tanda panahnya ke sini ke depan. Ya, jadi X1, X2, X3. X1 katakan pendidikan itu akan mempengaruhi demografi, usia mempengaruhi demografi, jenis kelamin juga begitu. Ya, jadi yang namanya variabel formatif itu adalah indikatornya dipandang sebagai variabel yang mempengaruhi variabel laten, begitu, ya. Baik. Nah, sekarang mengukurnya bagaimana? Nah, mengukurnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar nanti pengukuran fenomena ekonomi atau variabel. Seperti kita ketahui di pertemuan-pertemuan kita yang lalu itu, bahwa yang namanya fenomena ekonomi itu adalah variabel. Gitu ya. Dalam ilmu ekonometrika, fenomena ekonomi kalau mau diteliti itu namanya variabel. Nah, pengukuran ini merupakan pada hakikatnya sebuah proses kuantifikasi, merubah dari kualitatif ke
kuantitatif, gitu ya. Oleh karena itu seorang peneliti harus tepat nanti menggunakan alat ukurnya. Jadi kalau menggunakan alat ukurnya tidak tepat, ya tidak akan tepat nanti mengukur variabel tersebut. Contoh, kalau kita mau mengukur berat badan, ya mengukur berat badan itu harus ditimbangan berat badan. Jangan sampai mengukur berat badan di alat ukurnya pakai alat ukur tinggi badan. Itu tidak akan ketemu sampai kapanpun, ya tidak akan ketemu. Begitu juga sebaliknya, mau ukur tinggi badan tapi alat ukurnya yang dipakai adalah timbangan badan, ya nggak bakal ketemu sampai kapanpun. Ya, jadi seorang peneliti ini harus tepat memilih alatnya, alat ukurnya, ya. Baik, pengukuran data, pengukuran variabel ini dinamakan nanti skala pengukuran. Skala pengukuran nanti dibagi menjadi beberapa macam. Ya, ada yang namanya nanti yang pertama ini pengukuran data nominal, nominal scale. Ya, pengukuran data nih skalanya, skala measurementnya ya. Ada yang namanya nominal scale. Nominal scale itu apa? Pengukuran yang menghasilkan sebuah nomen, nama atau tanda. Nomen, nominal. Ya, misal di sini saya mencontohkan seorang peneliti ingin mengetahui tempat tinggal seseorang. Ya, lalu ia bertanya, di manakah saudara bertempat tinggal? Karena yang ditanyanya ini adalah penduduk kota Cirebon, katakan ya, penduduk kota Cirebon, di mana di Cirebon itu dibagi menjadi 5 kecamatan: Harjamukti, Kejaksan, Kesambi, Lemahwungkuk, dan Pekalipan. Nah, untuk memudahkan peneliti tersebut menggunakan measurement tertentu yang memudahkan analisis lebih lanjut, maka peneliti tersebut nanti memberi tanda. Kalau jawaban si respondennya itu Kecamatan Harjamukti, maka diberi tanda 1. Kalau Kejaksan diberi tanda 2, Kesambi 3, Lemahwungkuk 4, dan Pekalipan 5. Gitu. Jadi skala nominal ini memberi nama atau tanda. Ini pengukuran data nominal, ya. Berikutnya teknik-teknik nominal scale ini ada beberapa. Yang pertama ini adalah bisa dengan menggunakan pilihan ganda, multiple choice, ya. Contoh tadi pertanyaannya di Cirebon, gitu ya. Di manakah saudara bertempat tinggal? Harjamukti, Kejaksaan, Kesambi, Lemahwungkuk, atau Pekalipan? Tinggal dicentang saja mana nanti di sini. Ya, sehingga nanti jawaban respondennya itulah. Kalau Kesambi berarti 3. Kalau 4 menjawabnya berarti Lemahwungkuk, seperti itu. Ya. Jadi terlihat sekali bahwa skala nominal ini, skala nominal ini menghasilkan measurementnya, pengukurannya berupa nama, nomen atau nominal, gitu ya. Nominal tertentu yang ingin diketahui oleh peneliti. Jadi untuk memudahkan analisisnya nanti diberi label, ya, diberi label 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gitu. Teknik yang kedua ini adalah model binari. B itu 2, ya dan tidak, gitu ya. Jadi pada teknik ini nanti menghasilkan measurement terdiri dari 2 kemungkinan nilai. Jadi hanya ada 2 kemungkinan nilai. Contoh di sini, apakah Anda memiliki kendaraan bermotor roda 2? Jawabannya ya dan tidak. Itu pilih salah satu. Itu model binari. B itu 2. Ya, jadi ada 2 macam pengukuran data nominal. Ya, tekniknya. Yang pertama ini adalah dengan pilihan ganda. Kemudian yang kedua dengan model binari, gitu ya. Kemudian pengukuran selanjutnya ini adalah pengukuran data ordinal scale, gitu ya. Jadi kalau teknik ini akan menunjukkan data sesuai dengan order atau urutan tertentu. Tekniknya ada beberapa teknik ini. Yang pertama menggunakan force ranking. Menggunakan force ranking itu misal seperti ini, ya.
Nah, contohnya nih, mohon saudara memberikan ranking preferensi terhadap 5 merek air mineral sebagai berikut. Ya, nah, nanti diberikan angka. 1 itu untuk yang paling diminati, 2 untuk paling diminati, ya, dan berikutnya hingga sampai 5 paling tidak diminati, sampai 5 paling tidak diminati. Jadi kalau 1 tuh yang paling diminati, 5 paling tidak diminati. Nah, contoh di sini air mineralnya Aqua, Amides, Nestle, ya, Ades, kemudian Montoya. Tinggal nanti si responden kasih saja, kalau dia paling minat katakan Montoya, kasihlah Montoya nanti 1. Kalau paling tidak diminati katakan Aqua, kasihlah nanti skor 1, jawab di sini. Ya. Ini teknik post ranking untuk pengukuran data ordinal. Berikutnya pengukuran data ordinal itu dengan cara tekniknya semantic scale, yaitu menghasilkan respon terhadap sebuah stimuli yang disajikan dalam bentuk semantik. Bentuknya tuh semantik gitu ya, bentuknya semantik, menyatakan sebuah tingkatan sifat atau keterangan tertentu. Contoh, apakah saudara suka minum jahe? Alternatif jawabannya nanti dari sangat tidak suka sampai sangat suka. Kalau sangat tidak suka dikasih nanti centang saja di sini. Nanti diberi skalanya 1. Ya. Kalau sangat suka berarti 5. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ada dua teknik. Teknik post ranking untuk pengukuran data ordinal dan teknik semantic scale. Ya. Oh, ada 3 nih. Ada 3 untuk pengukuran data ordinal order ya. Yang berikutnya summated Likert, skala Likert. Ya, skala Likert. Summated itu jumlah, summary. Ya, summated scale atau skala Likert. Contohnya kalau untuk skala Likert seperti ini. Jadi kalau untuk skala Likert ini ya, skala ini menggunakan lebih dari 1 item pertanyaan untuk menjelaskan sebuah konstruk. Jadi 1 konstruk itu dijelaskan oleh beberapa pertanyaan, itu menggunakan skala Likert. Contoh ini ada 3 pertanyaan tuh. Untuk 1 konstruk ada 3 pertanyaan. Apakah saudara suka minum jahe? Jawabannya dari sangat tidak suka sampai sangat suka. Dilihat skalanya tuh. Kalau tadi semantic scale itu sangat tidak suka dari 1 sampai plus 5. Kalau ini sangat tidak sukanya -2. Netralnya itu 0. Itu sampai sangat suka plus 2. Yang berikutnya pertanyaan, apakah minum jahe adalah minuman yang menyehatkan? Nah, ini tinggal centang saja nanti respondennya. Yang ketiga, apakah Anda pikir orang-orang sebaya Anda suka minum jahe? Sama jawabannya seperti itu. Jadi untuk pengukuran data ordinal ya, itu ada 3 teknik: post ranking, kemudian semantic scale, kemudian summated scale atau Likert, skala Likert. Ya. Jenis pengukuran data berikutnya ini adalah pengukuran data interval. Ya. Skala ini nanti menghasilkan measurementnya, ini memungkinkan perhitungan, bisa dihitung rata-ratanya nanti, rata-rata, standar deviasi, uji statistik, parameter, korelasi dan sebagainya. Ya. Teknik pengukuran interval sebagai berikut. Ada yang namanya nanti bipolar adjektif. Caranya ini hanya memberikan 2 kategori ekstrim saja. Ya, jadi sangat tidak suka dan sangat suka. Ini bukan tidak suka ya, sangat suka. Ya, oke, menjadi sangat suka. Jadi tinggal nanti kasih saja centang berapa, angka berapa nanti si respondennya ya. Itu 2 kategori ekstrim, sangat tidak suka, sangat suka. Seperti itu. Ya. Teknik berikutnya agree dan disagree scale. Agree dan disagree scale itu hanya menghasilkan jawaban setuju dan tidak setuju saja. Ya, sama yang terkecilnya, angka terkecilnya sangat tidak setuju, yang besarnya sangat setuju.
Gitu. Jadi kalau sangat setuju sekali kasih centang di sini 10, nanti seperti itu. Nah, ini nanti diberikan pertanyaan terbuka juga ini. Jelaskan bagaimana ia menyehatkan tubuh dan rasa apa yang Anda rasakan waktu minum jahe. Sama teknik bipolar juga nanti ada pertanyaan terbukanya. Ya, jelaskan bagaimana kesukaan saudara pada minuman jahe. Ya, bipolar adjektif, agree disagree, kemudian continuous scale. Kalau continuous scale ini hanya berupa garis lurus saja, continuous seperti ini. Sangat tidak setuju, sangat setuju. Kasih skalanya seperti ini. Begitu. Sama diberikan pertanyaan terbuka juga di sini. Apakah minuman jahe adalah minuman menyehatkan? Kalau sangat setuju, kasih skor sini, paling ujung. Jelaskan bagaimana ia menyehatkan tubuh dan rasa apa yang Anda rasakan waktu minum jahe. Jadi si responden diminta memberikan penjelasan. Ya, rasanya bagaimana ketika minum jahe. Berikutnya ini adalah equal with scale. Jadi ada 4 ya. Agree disagree, continuous scale ya. Ini yang ketiga berarti teman-teman ya. Yang ketiga saya kasih ini dulu ya. Yang ketiga itu ya. Yang ketiga continuous scale tadi sudah. Yang keempat ini equal with scale. Equal itu apa? Equal itu jumlah ya. Equal itu jumlah. Oke, saya betulkan dulu itu nomornya. Jadi ada 4. Contohnya kalau equal, berapa jumlah karyawan di perusahaan Bapak Ibu? Jumlahnya 1 sampai 2 centang di sini, 3 sampai 5 di sini. Ya. Jadi kalau equal with scale ini mirip dengan ordinal nanti. Ya, mirip dengan ordinal. Pengukuran berikutnya ini adalah pengukuran data rasio. Kalau data rasio ini nanti bisa memiliki angka 0. Contoh, bila seseorang mengatakan uang di dompetnya adalah sebanyak 0 rupiah, dia tidak punya uang, ya memang dia kalau diperiksa dompetnya benar-benar tidak punya uang, berarti 0. Itu ya ditulisnya 0. Makanya pengukuran skala rasio ini memiliki makna 0 nanti. Ya. Contoh beberapa teknik rasio scale. Ada kuantifikasi langsung, direct quantification gitu ya. Contoh, berapa gaji Bapak dan Ibu? Tinggal tulis saja di sini. Berapa jumlah mobil yang dimiliki, tulis sini. Ada juga skala berjumlah konstan sum scale. Alokasikan angka 100 ke dalam 4 merek berikut sesuai dengan tingkat kesenangan Bapak dan Ibu. Ini mereknya A, B, C, D, E. Jadi kalau dijumlahkan nanti 100. Itu ya. A katakan 25, B-nya 30, nanti C-nya berapa terus sampai 100. Jumlahnya harus 100, tidak boleh lebih dari 100. Ya. Kemudian teknik rasio scale ini yang berikutnya alternatif rujukan. Jadi memberikan referensi dulu, memberikan rujukan dulu. Contoh di sini, bila merek F dinilai 100, berapa nilai yang Bapak Ibu berikan pada alternatif berikut ini? Ini alternatifnya A, B, C, D. Gitu ya. Jadi diberikan alternatif rujukannya. Rujukannya ini adalah F. Dibandingkan dengan F, maka merek A itu berapa, merek B berapa. Seperti itu. Nah, itu adalah teknik-teknik pengukuran data. Sekali lagi, di ekonometrika itu economics measurement. Jadi pengukuran kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya itu dinamakan kalau kita mengamati di masyarakat di lingkungan sekitar namanya fenomena ekonomi. Kalau mau diteliti fenomena ekonomi ini namanya variabel penelitian. Gitu ya. Nah, saya tunjukkan contoh ini skripsi dari mahasiswa saya yang sudah
lulus. Katakan contoh di sini dia variabelnya apa? Minat beli, meneliti tentang fenomena ekonomi minat masyarakat membeli. Minat belinya ini sebagai variabel Y-nya. Minat beli itu apa? Rasa ketertarikan yang dirasakan oleh konsumen terhadap suatu produk yang dijual. Ya, indikator, dia indikatoran nih. Ya, indikator ini dimensinya nih, perasaan tertarik. Indikatornya minat referensial, minat eksploratif, minat transaksional, minat preferensial. Skala yang di ininya dia pakai ordinal. Ya, skala ordinal. Ya, coba kita lihat seperti apa kuesionernya, ada tidak ya? Nah, di lampiran mungkin ya, coba. Ini kuesioner penelitian dia. Ini alternatif jawabannya sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pakai ordinal ya. Ini pertanyaannya. Ini variabel X1-nya harga, X2 promosi, X3-nya tempat. Ini minatnya loh, variabel Y tadi. Ya. Dengan skala ordinal, semantik scale kayaknya ini ya, semantik scale. Coba kita lihat pengukuran tadi. Ordinal, ordinal dengan semantik scale ya, 5 alternatif ini nih ya, 5 alternatif itu. Jadi kalau sangat setuju berarti nanti dikasih skor sangat setuju tuh, sangat suka berarti 5. Sangat tidak setuju, sangat tidak suka berarti nanti dia kasih 1, seperti itu ya. Nah, ini contoh kuesioner nanti akan disebar, kemudian datanya seperti apa pengumpulannya, nanti direkap datanya ya. Nah, ini datanya nih, variabel Y, contoh mana Y nya. Ini minat beli, ini jawabannya 3 ya, jawabannya 3. Katakan responden pertama untuk pertanyaan pertamanya apa? Coba dilihat mana tadi kuesionernya. Oh, di depannya lampirannya, ini lampiran di depan. Jawabannya 3, berarti jawabannya dia netral atau ragu-ragu, bisa. R itu ragu-ragu ya, R itu ragu-ragu 3. Jadi kalau 3 itu di tengah, responden pertama menjawabnya nanti di sini, centang saja gitu ya. Ini adalah pengukuran variabel penelitian. Jadi fenomena ekonomi itu nanti dalam ilmu ekonometrika itu nanti akan kita ukur ya, akan kita ukur ya. Fenomena ekonomi kalau mau diteliti itu namanya variabel penelitian, dan variabel penelitian ini akan kita ukur ya, akan kita ukur dengan namanya skala pengukuran. Oke, itu teman-teman ya. Baik, ini materi tentang skala pengukuran ya, pengukuran variabel ya. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti teman-teman saya berikan tugas lagi. Tugasnya nanti apa? Tugasnya itu adalah nanti ini teman-teman ya, tugasnya membuat variabel reflektif ya, membuat variabel laten ya. Tugasnya membuat variabel laten. Saya tulis di mana ya? Sini saja nih ya. Tugasnya ya, tugas buatlah satu variabel laten lengkap dengan
indikatornya ya. Satu variabel lengkap dengan indikatornya. Seperti apa? Kayak ini aja, kayak variabel reflektif. Kayak ini ya, kayak yang ini. Jadi buat gitu ya. Jadi kalau kita buat, katakan nanti ya, Anda membuat, silahkan buat aja di sini satu saja gitu ya, dengan lengkap dengan indikatornya ya, lengkap dengan indikatornya. Jadi indikatornya katakan ada berapa, nanti silahkan satu, katakan indikatornya ya, indikatornya ada 4 ya, 4, 5 ya ada 5, silahkan gitu ya. Buat nanti oke. Ya, buat kemudian ini tanahnya, nah, itu ya. Gampang aja nih teman-teman ya tuh. Silahkan nanti dibuat, ini tugasnya ya, dibuat kemudian simpen di GCR nanti. Nah, cara mencarinya seperti apa? Anda silahkan mencari di Google Scholar ya, cari di Google Scholar variabel atau fenomena ekonomi apa yang diminati oleh Anda ya. Saya harapkan nanti tugas membuat variabel laten ini diteruskan nanti di tugas akhir Anda, skripsi Anda. Oke, gitu ya. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya.